Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok fisika kelas 12 IPA 1 akan melakukan percobaan tentang tekanan hidrostatika. Perkenalkan, saya Vira Alfiuni Tayara dan rekan saya Meli Oktaviani dan Devani Ira Putri dan Susmita. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan melakukan praktikum mengenai tekanan hidrostatika. Tekanan hidrostatika adalah tekanan yang diberikan air ke seluruh arah dengan titik ukur manapun yang diakibatkan oleh adanya pengaruh dari gaya gravitasi bumi. Tekanan hidrostatika disimbolkan dengan huruf P yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu pressure yang berarti tekanan. Tekanan hidrostatika bisa dihitung melalui rumus P sama dengan rho GH, di mana P adalah tekanan hidrostatika, rho adalah massa jenis suatu zat cair yang satuannya adalah kilogram per meter kubik, G adalah gaya gravitasi bumi yang satuannya adalah meter per second kuadrat, H adalah kedalaman dari suatu benda yang satuannya adalah meter. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, kita membutuhkan botol yang ukuran 1,5 liter. Yang kedua adalah penggaris untuk mengukur jarak air pancurannya. Yang ketiga adalah solatif. Bisa solatif apa aja ya guys. Terus ada gunting buat menggunting solatifnya. Ada paku untuk melubangi botol-botolnya dan jarum pentul. Kemudian kita punya spidol dan pulpen untuk menandai dan mengisi tabel. Terus kita punya stopwatch, boleh stopwatch dari HP aja. Terus kita punya kertas stempel untuk menandai. Jadi itulah bahan dan alat yang kita perlukan untuk melakukan percobaan hidrostatika ini. Pada kali ini kita akan melakukan 2 kali percobaan. Tujuan percobaan yang pertama ialah menentukan besarnya tekanan hidrostatika pada kedalaman tertentu suatu zat cair. Pada kali ini kita akan menggunakan air, di mana massa jenis air ialah 1000 kg per meter kubik. Pada percobaan yang kedua, kita akan menentukan hubungan antara jarak dan pancuran air serta dengan tekanan hidrostatikanya. Percobaan yang pertama, kita buat jarak dari dasar botol ke 5 cm hingga 25 cm. Setelah diberi jarak menggunakan spidol, kita lubangi dulu menggunakan jarum pentul agar lebih mudah ketika dilubangi menggunakan paku. Setelah kita lubangi menggunakan paku, kita tutup lubangnya menggunakan solatif di keempat lubang. Setelah itu, isi botol dengan air hingga jarak 25 cm. Terus letakkan penggaris di bawah botol untuk mengukur jarak pancurannya. Setelah itu, buka lubang paling atas dan hitunglah waktu yang dibutuhkan agar air habis menggunakan stopwatch. Kemudian letakkan kertas stempel pada penggaris untuk mengukur jarak pancuran pertama yang dikeluarkan oleh setiap lubangnya. Kemudian tulis jarak dan waktu yang diperlukan agar air habis pada tabel data percobaan. Lakukan langkah-langkah tadi untuk semua lubang, di mana setiap lubangnya itu 1 kali percobaan. Percobaan yang kedua, jika kalian menggunakan botol yang berbeda, maka langkah awal yang akan kalian lakukan ialah sama dengan percobaan yang pertama yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Susmita. Lalu langkah selanjutnya ialah lubangi botol. Setelah kita melubangi botol dengan jumlahnya 4 lubang, maka kita tutup setiap lubang tersebut dengan solatif hitam. Lalu setelah kita menutup setiap lubang, kita letakkan penggaris dengan panjang 30 cm di bawah dasar botol mineral ini, yaitu tepat dengan lubang-lubang. Setelah itu, isilah botol air mineral ini dengan air. Selanjutnya, lepas semua selotip pada bagian lubang ini secara bersamaan. Lalu, letakkan kertas stempel ini sebagai penanda jarak pancuran. Sini misalkan. Kemudian tulis jarak pancuran tersebut setiap lubangnya.
Pada percobaan pertama, pada lubang pertama dengan ketinggian 25 cm, jarak pancaran airnya itu 12 cm. Waktu pancarannya itu 55,6 second dan tekanannya 2500 Pascal atau Newton per meter persegi. Yang lubang kedua dengan ketinggian 20 cm dengan jarak pancurannya 13 cm dan waktunya 1 menit 10,27 second dan tekanannya 2000 Pascal atau Newton per meter persegi. Untuk lubang ketiga yang kedalaman atau ketinggian airnya 15 cm, jarak pancaran air yang dihasilkan adalah 15 cm. Waktu yang diperlukan adalah 1 menit 15,43 second dan tekanan hidrostatika yang dihasilkan adalah 1500 Newton per meter kubik atau Pascal. Untuk lubang keempat dengan ketinggian air 10 cm, jarak pancaran airnya adalah 16 cm. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 menit 6,51 detik. Tekanannya adalah 1000 Pascal atau N per M kuadrat. Setelah kita melakukan percobaan yang kedua, kita mendapatkan data percobaan. Pada lubang yang pertama dengan ketinggian atau kedalaman 25 cm, kita mendapatkan jarak pancuran airnya yaitu 11 cm dan tekanan hidrostatikanya yaitu 2500 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Lalu pada lubang yang kedua dengan ketinggian atau kedalaman 20 cm, kita mendapatkan jarak pancuran airnya ialah 14 cm dan tekanan hidrostatikanya 2000 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Lalu pada lubang yang ketiga memiliki dari kedalaman 15 cm, jarak pancurannya 20 cm dan menghasilkan tekanan hidrostatikanya itu adalah 1500 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Lalu pada lubang yang keempat dari kedalaman 10 cm mendapatkan jarak pancuran 30 cm dan tekanan hidrostatikanya adalah 1000 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu kedalaman dan massa jenis suatu zat cair dapat mempengaruhi tekanan hidrostatika, di mana massa jenis suatu zat cair yang tinggi atau besar akan mengakibatkan tekanan hidrostatikanya juga semakin besar. Begitu pula dengan kedalaman suatu benda. Apabila kedalaman suatu benda itu semakin dalam, maka tekanan hidrostatikanya juga akan semakin besar. Hal ini dapat dibuktikan dari percobaan tadi, yaitu lubang paling atas dengan ketinggian 20 cm dan kedalaman air 25 cm, tekanan yang dihasilkan akan lebih besar daripada tekanan dari lubang-lubang yang lainnya. Sebaliknya, tekanan pada lubang dengan tinggi 5 cm dari dasar akan menghasilkan tekanan yang jauh lebih besar hingga jarak pancuran yang dihasilkan juga semakin panjang. Dari praktikum kali ini diperoleh kesimpulan bahwa tekanan hidrostatika dipengaruhi oleh kedalaman suatu benda dan juga massa jenis suatu zat cair. Di mana semakin dalam kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatikanya semakin besar, dan semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka tekanan hidrostatikanya juga semakin besar. Hal ini dapat diketahui dari percobaan di mana lubang yang paling atas dengan ketinggian 20 cm dan kedalaman air 25 cm, jarak pancuran airnya itu tidak jauh. Sedangkan lubang paling bawah jarak pancurannya itu lebih jauh daripada yang lainnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.